Kisah inspiratif kali ini adalah tentang seorang anak yang memiliki kondisi temperamen yang begitu buruk. Lalu ia diberikan sebungkus paku dari ayahnya. Ayahnya berkata, jika anak tersebut sedang dalam kondisi marah, ia harus memukul paku ke pagar. Hari pertama, ia menancapkan paku sebanyak 37. Namun, seiring berjalannya waktu, paku yang ia tancapkan ke pagar mulai berkurang. Hingga pada suatu waktu, ia berhasil tidak menancapkan paku ke pagar. Keberhasilan yang ia lakukan diceritakan kepada ayahnya. Sang ayah mulai memberikan perintah kembali untuk mencabut semua paku yang ia tancapkan di pagar sebelumnya. Lalu, ketika anak tersebut telah menyelesaikan tugasnya, ia kembali menceritakan kepada ayahnya. Lalu ayahnya mengajaknya keluar untuk melihat pagar tersebut dan berkata, "Bagus nak, kamu sudah menyelesaikan tugasmu dengan baik. Kamu sudah berhasil menguasai rasa amarahmu. Tapi bagaimana dengan pagar yang tetap ada lubang dari tancapan paku itu?" tanya sang ayah kepada anak. Lalu ayah tersebut mulai memberikan penjelasan singkat dengan berkata, "Lubang paku ini seperti amarah yang kau lontarkan kepada orang lain. Mungkin kamu berhasil meminta maaf kepadanya dan berjanji tidak akan mengulanginya. Namun, apakah luka yang akan mereka terima bisa dengan cepat sembuh?" ucap ayah tersebut. Dari cerita tersebut, kita bisa belajar jika ucapan dan tindakan yang didasari oleh rasa amarah hanyalah akan memberikan bekas luka kepada orang lain. Meski mereka juga memberikan ucapan maaf kepada kita ketika permintaan maaf kita lontarkan. Namun, apakah kita bisa menjamin luka yang mereka rasakan dari ucapan dan tindakan yang kita lakukan atas dasar amarah bisa sembuh? Mungkin tidak. Bukan bagaimana cara mereka memberikan ucapan pengampunan kepada kita, tapi bagaimana kita mengendalikan emosi hingga tidak menyakiti orang lain. Mungkin lidah adalah salah satu bagian tubuh yang terbilang tidak membunuh orang lain. Akan tetapi, ucapan yang keluar dari mulut kita terkadang adalah salah satu senjata yang menyakiti orang lain tanpa kita sadari. Perkataan atau ucapan adalah hal yang paling sensitif. Jangan sampai lisan atau perkataan sampai membuat orang lain sakit hati. Terlebih, perkataan terucap dengan sangat kasar atau memaki. Belakangan ramai peristiwa seorang perempuan yang mengaku keluarga jenderal memaki seorang ibu di Bandara Soekarno-Hatta. Hal tersebut ternyata dipicu hal sepele, di mana barang bawaan ibu tersebut menghalangi jalan perempuan yang mengaku keluarga jenderal. Sang perempuan emosi sampai memaki si ibu dengan kata-kata kasar. Setelah kejadian viral, perempuan itu mengaku salah, emosi karena sedang sakit gigi dan ingin buang air kecil. Menyadari kesalahannya, perempuan tersebut akhirnya meminta maaf dan menjadi perhatian. Peristiwa ini tentu menjadi pelajaran. Pelajaran mengenai pentingnya menjaga perkataan, jangan sampai menyakiti orang lain. Bahkan di dalam agama pun sudah diajarkan, perkara ucapan dan lisan itu adalah perkara yang sangat kita jaga baik-baik. Orang yang beriman dan beramal soleh maka akan diletakkan di surga. Siapakah mereka? Salah satunya orang yang berkata baik-baik kepada setiap orang. Bisa disimpulkan bahwa siapa yang ucapannya paling baik, dialah yang terbaik akhlaknya, dan dialah yang dimuliakan oleh Tuhan. Maka, jika ada orang yang emosi terhadap orang lain, dia harus sadari bahwa itu adalah perbuatan buruk dan perbuatan dosa. Maka dari itu, mengontrol emosi adalah kunci untuk tidak menyakiti orang di sekitar kita. Semua butuh proses, namun jika kita berusaha, tentunya hasil pengendalian emosi dalam diri juga akan lebih mudah tercapai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bijak 7.